Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan nama saya Ilmi Hidayatul Khair. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam ilmu kalam yaitu teologi sosial dalam Islam. Nah, pembahasan ini meliputi konsep khalifah, tanggung jawab manusia, implementasi dalam kehidupan sosial, serta relevansi di era modern. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk menurut teman-teman, apakah menjadi seorang muslim cukup hanya rajin sholat, puasa, dan membaca Al-Quran saja? Jawabannya adalah belum cukup. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa keimanan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Dan seorang muslim tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia dan lingkungan. Nah, inilah yang menjadi inti dari teologi sosial dalam Islam. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu teologi sosial dalam Islam? Teologi berasal dari pembahasan tentang ketuhanan atau akidah. Sedangkan sosial berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi, teologi sosial adalah pemahaman bahwa keimanan kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi orang lain. Artinya, iman itu bukan hanya diucapkan melalui lisan atau diyakini dalam hati, tetapi juga dibuktikan dengan sikap dan perilaku sehari-hari. Misalnya nih, kita menolong orang yang kesusahan seperti itu, atau berlaku jujur dalam bekerja, dan juga menjaga kebersihan lingkungan bisa juga, atau menghormati perbedaan dan menegakkan keadilan misalnya. Semua itu merupakan bagian dari pengamalan iman. Konsep khalifah dalam Islam. Konsep pertama adalah khalifah. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yaitu wakil Allah yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuknya. Menjadi khalifah bukan berarti manusia itu memiliki kekuasaan tanpa batas, tetapi memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, sebagai khalifah, manusia harus menggunakan akal dan ilmu yang diberikan Allah untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, tugas seorang khalifah yaitu yang pertama menjaga kelestarian alam, menghindari kerusakan lingkungan, menegakkan keadilan, menjaga perdamaian, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, contoh nih, ketika seseorang membuang sampah pada tempatnya atau ikut menanam pohon, tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas sebagai khalifah. Nah, begitu juga ketika seseorang membantu korban bencana atau menjadi relawan kemanusiaan. Itu juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai khalifah. Tanggung jawab manusia menurut Islam. Jadi, dalam ilmu kalam dijelaskan bahwa Allah itu memberikan manusia akal, hati, dan kebebasan memilih. Karena itu, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Nah, tanggung jawab manusia ini meliputi 3 hubungan utama, yaitu yang pertama hubungan dengan Allah. Jadi manusia itu wajib beribadah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Oke, yang kedua yaitu hubungan dengan sesama manusia. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berlaku jujur, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, menghargai tetangga, membantu fakir miskin, dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu hubungan dengan alam. Nah, Islam ini melarang manusia merusak lingkungan, oleh karena itu menjaga hutan, sungai, laut, dan udara juga merupakan bagian dari ibadah. Jadi, seorang muslim yang baik adalah orang yang mampu menjaga ketiga hubungan tersebut secara seimbang. Implementasi teologi sosial dalam kehidupan. Setelah memahami konsepnya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak contoh sederhana. Misalnya nih, di lingkungan keluarga kita menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan menyayangi saudara. Di sekolah atau kampus, kita belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai dosen atau teman, serta tidak melakukan kecurangan saat ujian.
Nah, sedangkan di masyarakat kita itu juga bisa ikut gotong royong, membantu tetangga yang kesulitan, menjaga kerukunan dan aktif dalam kegiatan sosial. Dalam bidang ekonomi, Islam mengajarkan kejujuran dalam berdagang, tidak menipu serta membayar zakat, infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Nah, di media sosial pun kita harus menerapkan teologi sosial dengan tidak menyebarkan berita bohong, misalnya tidak menghina orang lain, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu serta kebaikan. Nah, semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa iman benar-benar diwujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, mengapa teologi sosial ini masih sangat penting? Karena saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, misalnya nih, meningkatnya individualisme, penyebaran hoax misalnya, konflik sosial, kerusakan lingkungan, kemiskinan, hingga menurunnya kepedulian terhadap sesama. Nah, dalam kondisi seperti ini, teologi sosial itu memberikan solusi. Jadi, Islam itu mengajarkan agar umatnya menjadi pribadi yang peduli terhadap masyarakat. Seorang muslim harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi penyebab masalahnya. Contohnya nih, ketika melihat informasi di media sosial, kita harus memeriksa kebenarannya dulu sebelum membagikannya. Nah, ketika melihat tetangga mengalami kesulitan ekonomi misalnya, jadi kita harus membantu sesuai kemampuan kita. Nah, ketika melihat lingkungan kotor, misalnya, kita itu ikut membersihkannya. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, kita mengutamakan dialog dan saling menghormati. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Hikmah yang dapat diambil dari pembahasan ini, kita belajar bahwa keimanan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Dan menjadi khalifah itu berarti memikul amanah, bukan sekedar memiliki kekuasaan. Jadi setiap manusia bertanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Islam mengajarkan kepedulian sosial sebagai bagian dari ibadah. Teologi sosial mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan kehidupan modern. Nah, dapat disimpulkan bahwa teologi sosial itu dalam Islam merupakan ajaran yang menghubungkan akidah dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi manusia sebagai khalifah itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi, menegakkan keadilan, dan membantu sesama, dan juga menciptakan kehidupan yang damai. Nah, di era modern ini, nilai-nilai tersebut tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Oleh karena itu, mari kita jadikan keimanan bukan hanya sebagai keyakinan di dalam hati, tetapi juga sebagai semangat untuk berbuat baik kepada siapapun. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita tentang ilmu kalam dan motivasi kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk memberikan dukungan dan membagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Saya Elmiyatul Khair, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.